Nah, saya kira ini sudah saya jelaskan ya. Saya jelaskan tadi ini prosesnya bagaimana dari pernyataan melaksanakan tugas, kemudian siapkan bukti fisik, jadi dupak kirim ke tim penilai, ya. Itu sudah kita jelaskan. Nah ini, saya berharap Pak, Sulawesi Barat ini sudah ada tim penilai angka kredit untuk tahun depan lah. Di Sumber, di kabupaten kota, ya, agar tim penilai di Kanwil tidak ini, ya. Jadi tim penilai itu ada 3 Pak. Kabupaten kota itu bisa kita boleh punya tim penilai untuk menilai penghulu pertama dari 3 ke 3B. Itu cukup dilakukan penilaian di kabupaten kota, ya. Untuk jabatan fungsional penghulu 3A ke 3B. Itu cukup di kabupaten kota saja, ya. Ini kalau di kabupaten kota sudah terbentuk tim penilai, jadi kewenangannya hanya menilai 3A ke 3B. Kemudian tim penilai provinsi, ya, itu dari 3C ke 3D, itu di provinsi. Ini masih dibahas ini, provinsi ini masih dibicarakan sampai ke 4A di provinsi ini. Dan sementara masih di 3D, ya, 3C ke 3D. Nah, untuk pusat ya dari 4A ke 4E, ya, mulai dari 4A, 4B, 4C, 4E itu di pusat, ya. Jadi Kanwil hanya memberikan surat pengantar atau rekomendasi penilaian ke pusat. Ini saya berharap di kabupaten kota mudah-mudahan tim penilaian tahun 2021 kabupaten kota, ya, supaya kami tidak, sekiranya kami nanti menilai sampai ke 4A, maka bebannya akan berat Pak, akan berat. Tapi kalau 3B itu sudah dilaksanakan di kabupaten kota, maka pekerjaannya kami sudah ringan, tidak lagi menilai 3B, ya, dia akan menilai 3C, 3D, 4A depan begitu, ya. Nah, karena jenjang jabatan kita berubah Bapak, nah sekarang perlu untuk kita sama-sama pahami ini tentang angka kreditnya yang ditanyakan oleh Pak Asad dan yang lainnya, ya. Jadi 3A itu ada sekarang 1, 2, 3, 4 jenjang jabatan. Jabatan ahli pertama ingat Pak, ya. Kemudian penghulu ahli muda itu 2 pangkat juga, 3C dan 3D. Ini pemahaman pangkat dulu. Penghulu madya itu 3 pangkatnya. Penghulu madya 3 pangkatnya, 4A, 4B, dan 4C. Nah, sementara penghulu utama itu 2 pangkat, 4D dan 4E. Oke, sekarang kita lihat pergerakan angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk masing-masing jenjang jabatan dan pangkat golongan. Jabatan penghulu ahli pertama 3A ke jabatan penghulu pertama 3B, ya, itu 150. Artinya dari 150 kurang 100 berarti 50 yang dibutuhkan dari 3A ke 3B. Nah, kemudian dari 3B ke 3C itu 200 dibutuhkan Pak, ya, angka kreditnya ahli muda 2. Artinya apa? 200 dikurang 150 berarti 50 yang dibutuhkan. Untuk naik dari 3B ke 3C itu 50 angka kredit yang Anda harus kumpulkan, ya. Berapa yang ada dalam SK Anda, yaitu sisa dikurangi saja Pak, ya. Begitu juga ini perlu 100, ini perlu 100. Nah, dari madya 4A ke madya 4B itu perlu 150. Dari madya 4B ke 4C itu juga perlu 150. Kenapa 150? 700 dikurangi 550. Jadi 150 yang dibutuhkan. Sekarang
dari Madya 4C ke Utama 4D 850. 150 juga. Nah, penghulu utama 4D ke 4E berapa nih? 200. Nah, bagaimana kalau kita sudah mentok di 4E? Wah, apakah saya tetap harus mengumpulkan angka kredit? Nah, saya kan sudah 4E, Pak, tidak perlu lagi angka kredit, ya. Jawabannya Anda tetap perlu mengumpulkan angka kredit sebanyak 20 angka kredit 1 tahun. Ya. 20 angka kredit 1 tahun itu apa? Itu biaya beban, Pak. Biaya beban. Sama Anda kalau pasang lampu di rumah, pasang air pump di rumah, mau pakai mau tidak pakai, itu kan ada biaya beban, Pak, ya? Ya kan tukinya tinggi, Pak. Ya, itu tinggi. Itu pasang air pump di rumah, mau dipakai kayak mau tidak dipakai, ada biaya beban yang harus Anda bayar, kan? Nah, sama ini, untuk mempertahankan jabatan utamanya, maka ada biaya beban sebanyak 20 angka kredit. Nah, hujan. Mau Pak tadi tambahan untuk yang halo? Pak Sam ya? Iya Pak. Ya, lanjut. Minta tolong tadi yang dipertanyakan sama Pak Mubarak Polwali. Itu terkait jabatan tambahan sebagai kepala KUA. Ya. Angka kreditnya punya. Nah, itu ada ini sendiri, Pak. Ada namanya apa namanya? Ada peraturannya sendiri itu, Pak. Cara menghitungnya nanti jabatan itu. Ya. Mungkin nanti saya bisa share ya. Ini yang pokok dulu. Yang ini dulu, Pak. Yang ini dulu. Kita tuntaskan dulu ya. Saya kira materi ini sudah tuntas tadi di materinya Pak Kasih Penghulu itu. Ya. Sudah dijelaskan semua itu. Ya. Saya ke perhitungannya aja ya. Nah, ini baik. Kalau tadi biaya beban, Bapak, pengembangan profesi itu menjadi wajib Anda lakukan ketika Anda 4A. Nah, tadi ada yang 4A ya. Untuk ke 4B itu, tolong persiapkan untuk angka kredit pengembangan profesi, Pak. Apakah itu KTI, jurnal, buku, atau apa? Yang nilainya nanti harus cukup 12 PUM. 12 angka kredit dari pengembangan profesi. Ya. Pengembangan profesi untuk dapat 12 itu kan, coba lihat di tabel pengembangan profesi, Pak. Ya. Buku, kalau buku hasil penelitian itu nilainya 12, Pak. Ya. Kalau hasilnya atau gagasan sendiri itu nilainya 8. Ya. Saya sarankan lebih baik kita bikin buku, ya. Daripada Anda melakukan karya tulis dalam bentuk penelitian, ya. Satu, dia lama, yang kedua syarat penilaiannya, hasil penelitian itu bisa dinilai itu ribet, Pak. Pertama harus diseminarkan, ya kan? Ada daftar hadir seminar, ada catatan narasumber, ada catatan perbaikan, ya. Itu kalau hasil penelitian. Kalau seminar juga begitu, misalnya makalah itu harus ada seminar, ya. Ada rangkuman dan seterusnya, ada berita acara. Tapi kalau buku tidak, Anda tulis buku, yang penting ISBN, ya, itu sudah dinilai 8 minimal buku Anda. Kalau 2 buku, ya, jurnal nilainya berapa? 5, ya. Jadi 8 ditambah 5 itu sudah 13, sudah cukup ya. Nah,
Jurnal kan bisa banyak ya. Baik. Ini tadi kita sudah jelaskan dia untuk jabatan mentok, ya, jabatan mentok penghulu. Ya. Nah, kita sudah 2 kali, 3 kali melaksanakan diklat untuk tim penilai, ya. Diklat penilai. Jadi saya kira tim penilai paham ini bahwa penilaian angka kredit itu bisa dilakukan dalam 1 tahun itu 2 kali, Pak. Ya, jangan halangi orang ya untuk mengirim dupaknya dalam 1 tahun 2 kali. Ya, tuh. Bisa orang penghulu mengirimkan 2 kali. Ya. Dihitung saja, tetap dilakukan dihitung. Tim penilai harus kerja melakukan penilaian. Persoalan cukup ya, kan rumusnya Pak. Kalau cukup dia jadi pak, kalau tidak cukup bikinkan tabulasi gitu. Iya. Setiap 6 bulan supaya gampang menghitungnya. Ya, kalau belum 2 tahun, 3 tahun nggak diterima dupak. Jadi kan baru 1 tahun Pak. Sih, ya. Itu dia. Sementara peraturan bersama TSKP Menteri Agama dan Kepala BKN itu mengisyaratkan setiap penghulu itu harus menyusun dupak setahun 2 kali. Nah, bagaimana kalau dupak yang dikirim tidak dinilai kan harus menunggu 2 tahun? Nah, ini salah persepsi, salah kaprah tentang penilaian. Jadi tim penilai kami itu bisa melakukan sidang penilaian selama 2 kali dalam 1 tahun. Silakan penghulu bisa mengirim 6 bulan sekali, ya. Berapa sakit nanti nilainya akan direkap di tabulasi. Kalau belum cukup nilai angka kumulatifnya. Kalau cukup angka kumulatifnya maka akan terbit Pak. Gitu. Supaya ditahu perkembangannya berapa perkembangannya, ya. Ini. Nah, penetapan kredit untuk kenaikan pangkat jabatan itu periode 1 April ditetapkan Januari dalam tahun bersangkutan, ya. Jadi sekiranya Anda mengirim sekarang itu cukup, ya. Untuk periode April maka Januari itu sudah harus masuk, ya. Dupak Anda. Begitu juga untuk Oktober, ya. Itu dari Juli masuk. Ya, masing-masing itu tanggal 10 Januari atau 10 Juli. Ya. Baik, kalian saya kira untuk pemahaman materi penghitungan cukup ya. Sekarang kita bagus langsung kita latihan praktek ya.